Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita semua tetap di dalam keyakinan kita bahwa Allah turut bekerja. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua kita yang mengasihi Tuhan. Kita percaya apapun keadaan kita, Tuhan bekerja dan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan dari kitab Nehemia. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita baca. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya Allah, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu apa yang dikatakan bahwa kami adalah milik-Mu. Kami sangat meyakini itu dan kami percaya Tuhan sebagai milik Tuhan, kami tidak pernah akan berjalan sendirian. Kendati pun kami harus melalui lembah yang begitu terjal Tuhan pada saat ini. Kesesakan di sana sini Tuhan kami rasakan. Kesulitan-kesulitan Tuhan kami hadapi, tetapi Tuhan kami percaya bahwa kami adalah milik Tuhan yang pasti akan Tuhan tolong. Sampai kapanpun Tuhan kami percaya bahwa kami sudah berada dalam genggaman tangan Tuhan, di mana kami aman. Terima kasih Tuhan, karenanya kami beribadah kepadamu. Kami terus mengangkat hati kami, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kendati pun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi Tuhan, berkat Tuhan tercurah kepada kami di setiap tempat-tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pernahkah kita menyenangkannya? Ribuan cara telah kita upayakan, beribu kebaikan telah kita taburkan, tapi ternyata semua itu hanya kita lakukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Tuhan, bentuklah diri kami, tempahlah kami, agar kami melakukannya benar-benar hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Salam, selamat berhari Minggu. Puji Tuhan, kita pada minggu ini bisa mengikuti ibadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya undang jemaat yang ada di rumah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur jika sampai saat ini kami terus memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa. Terangilah hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Salam sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini masuk seri kedua, yaitu tantangan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, saya undang jemaat yang ada di rumah untuk membuka Alkitab. Matius pasal 16 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita belajar pada seri kedua tantangan Yesus Kristus, di mana pengakuan Yesus Kristus melakukan tantangan kepada semua kita untuk dimuridkan. Mari kita sama-sama melihat pengakuan Yesus Kristus. Apa yang diakui oleh Yesus Kristus? Di dalam Alkitab, Yesus menyatakan, aku dan Bapa adalah satu, yang ditulis oleh Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku adalah Alfa dan Omega, ditulis oleh firman Tuhan Wahyu pasal 1 ayat ke-8. Aku adalah hidup, ditulis oleh firman Tuhan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Aku adalah terang dunia, ditulis oleh firman Tuhan Yohanes 8 ayat ke-12. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ditulis oleh firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah roti hidup, ditulis Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Akulah pokok anggur yang benar, ditulis Yohanes 15 ayat ke-1. Akulah pintu, ditulis oleh Yohanes 10 ayat ke-9.
Akulah gembala yang baik, ditulis oleh Yohanes 10 ayat ke-11. Akulah kebangkitan dan hidup, ditulis oleh Yohanes 11 ayat yang ke-25. Inilah pengakuan Yesus Kristus yang sangat menakjubkan. Kalau tadi saya sebutkan aku, itu menyatakan dialah satu-satunya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua itu menjadi tantangan bagi kita semuanya, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang menjadi tantangan itu apa? Pada seri kedua ini, tantangan, panggilan, dan undangan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada dua murid Yohanes Pembaptis, dalam kesimpulan bahwa itu dua murid bukan murid Yesus, tetapi murid daripada Yohanes Pembaptis. Yesus berkata kepada murid Yohanes Pembaptis, di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat ke-39a. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Saudara kasih Tuhan, marilah pada hari ini kita menghampiri firman Allah dan melihat lebih jelas sejumlah panggilan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus memanggil orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Ditulis oleh firman Tuhan Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Mari kita baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara dikasihi Tuhan. Kedua, Yesus Kristus memanggil kita untuk menerima hidup yang kekal. Hidup yang melimpah sebagai anugerah dari Allah. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Yesus Kristus memanggil kita untuk menyangkal diri dan pikul salib. Mari kita baca sekali lagi. Matius pasal 16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Yang keempat, Yesus Kristus memanggil kita untuk belajar dari Yesus Kristus. Yang ditulis oleh firman Tuhan Matius pasal 11 ayat yang 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara kasih Tuhan. Yang kelima, Yesus Kristus memanggil kita untuk menjadi penjara manusia. Ditulis oleh firman Tuhan Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus Kristus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjara manusia. Yang keenam, Yesus Kristus memanggil kita untuk membawa Injil kepada seluruh ciptaan, ke seluruh dunia. Yang ditulis oleh firman Tuhan Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman. Yang terakhir, yang ketujuh. Yesus Kristus memanggil kita untuk menantikan kedatangannya kembali. Ditulis oleh firman Tuhan, Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, inilah semua tantangan Tuhan Yesus Kristus dan panggilan atau undangan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Dia menunjukkan jati dirinya. Dia menunjukkan panggilannya. Nah, saudara kasih Tuhan, keberanian Yesus Kristus mengambil keputusan untuk menerima segala konsekuensinya. Dalam kitab Perjanjian Baru, ini adalah satu keputusan yang sangat sulit dan sesak. Penuh penderitaan. Sekalipun Yesus Kristus harus kehilangan nyawanya. Agar semua pengikut-pengikut Kristus, agar semua murid-murid Yesus Kristus mendapat jaminan keselamatan di dalam pengorbanannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara dasar-dasar apa menjadi murid Yesus Kristus? Ada dasar-dasar kalau kita mau menjadi murid Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus Kristus atau kita diundang itu secara terbuka, bukan merupakan paksaan. Dalam sejarah kekristenan tidak ada paksaan saudara-saudari untuk harus menjadi murid-murid Yesus Kristus. Tetapi sekalipun tidak ada paksaan, seharusnya kita memilih menjadi murid Yesus Kristus karena itu adalah mutlak. Setiap pengikut Kristus pada akhir tujuan hidupnya akan mendapat keselamatan. Saudara-saudari kasih Tuhan, panggilan menjadi murid Yesus Kristus itu tidak mudah, saudari kasih Tuhan. Benar-benar tidak mudah. Karena ikut Yesus harus bisa mengikuti semua jejak-jejaknya. Jika saudara-saudari mau mengikuti Yesus, tapi tidak mengikuti jejak-jejaknya, karena mengikuti jejak-jejak dunia, maka itu disebut durhaka. Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita mempelajari panggilan atau undangan Tuhan, saya bisa ambil kesimpulan, panggilan atau undangan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, itu ada dua panggilan. Pertama, panggilan karena kita mau. Kedua, panggilan karena Tuhan Yesus yang mau. Itu harus bisa bedakan. Saya sudah menjadi hamba Tuhan kurang lebih mau masuk ke 17 tahun. Saya selalu merenungkan tentang panggilan Tuhan Yesus Kristus kepada saya. Karena panggilan Tuhan Yesus Kristus bukan panggilan manusia. Harus panggilan dari Tuhan. Kalau saudara hari ini dipanggil oleh seorang manusia, tentu saudara akan hidup dalam panggilan itu, akan mendapat jalan buntu. Tapi kalau panggilan itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus, selalu Tuhan akan buka jalan dalam panggilan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya melihat dan saya sendiri mendengar waktu saya belajar sekolah teologi, begitu banyak orang ingin daftar menjadi pendeta. Saya sering diskusi kepada sesama pelajar atau sesama yang kuliah teologi. Saya bertanya, kenapa kamu mau sekolah teologi dan mau jadi pendeta? Dia berkata, karena saya mau kerja di gereja ini. Oh gitu.
Nah, saya tanya berikutnya, kenapa kamu mau jadi pendeta? Kamu dipanggil? Iya, saya memanggil. Maka saya harus belajar supaya ilmu teologi saya tinggi. Supaya saya bisa dipandang oleh orang. Selama ini saya dihina orang. Jadi saya kalau belajar ilmu teologi tinggi, saya khotbah dengan bahasa teologi saya yang tinggi. Sehingga orang-orang internet itu akan memandang saya. Oh begitu. Saya tanya lagi, kenapa kamu harus menjadi hamba Tuhan? Karena saya sangat fan sama pendeta itu. Saya ingin jadi pendeta seperti pendeta itu yang top. Oh gitu. Kalau itu saya boleh kesimpulan, itu bukan panggilan dari Tuhan. Itu panggilan karena saudara sendiri yang mau. Itu namanya pengabdian. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya menjadi pendeta. Saya tidak pernah bermimpi dan tidak ada di buku agenda saya dari kecil sampai saya menikah, sampai saya memiliki anak. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan? Saya sangat keterbatasan berbahasa. Saya sangat kekurangan untuk pendidikan. Maka saya pergi sekolah. Itu pun pas-pasan. Kenapa saya dipanggil? Dan saya juga lihat, saya seorang punya jati diri. Orangnya tidak sabar. Orangnya kasar. Orangnya ngomong semau saya. Kenapa harus dipanggil jadi hamba Tuhan? Saya awalnya benar-benar tidak bisa paham dan tidak bisa mengerti. Apalagi saya memiliki istri. Waktu itu yang belum gitu banyak pengalaman. Semua saya sendiri yang bekerja, yang menanggung jawab kepada semua rumah tangga. Bagaimana kalau saya mau jadi hamba Tuhan? Dan begitu juga anak saya. Yang juga tidak setuju saya jadi seorang pendeta. Nah saudara, ini sesuatu pertanyaan yang sangat besar. Karena menjadi seorang pendeta bukan karena pengabdian, harus ada panggilan. Saya sering lihat, kalau misalnya ada KKL, banyak hamba Tuhan, itu tantang kepada jemaat. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan, maju ke depan. Nah, ada begitu banyak maju ke depan. Katanya mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak mengerti. Apakah itu namanya panggilan? Saya pernah mendapat kesaksian oleh seorang pendeta. Dia bilang, saya menjadi pendeta waktu saya mendapat tantangan oleh seorang hamba Tuhan. Atau saya maju ke depan, maka saya jadi pendeta. Kalau saya pribadi, tidak merasa seperti itu. Karena bagi saya panggilan itu harus dari Tuhan. Gak bisa dari manusia. Walaupun dia pendeta, no. Harus dari Tuhan langsung. Karena menjadi seorang hamba Tuhan, minggu lalu saya katakan, pendeta itu penderita. Menyangkal diri dan pikul salib. Itu tidak segampang yang saudara bisa hidup melayani dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan. Apakah istri saudara siap? Apakah anak saudara siap untuk menghadapi tekanan, penghinaan, kucilan, dan banyak hal sekali. Karena menjadi hamba Tuhan atau pendeta, apapun perkataannya, ketika di mimbar, semua itu benar. Tetapi setelah turun mimbar, semua perkataannya, semua itu menjadi batu sandungan. Ingat itu. Saya jadi pendeta, saya ngerti. Jadi tidak segampang gitu. Ya, kadang-kadang turun dari mimbar, banyak orang tepuk tangan. Hore, pendeta hebat. Pendeta luar biasa. Tetapi setelah turun mimbar, pulang dari gereja,
dia ke rumah. Dia bukan jadi pendeta lagi. Dia menghadapi dua. Pendekar dan penderitaan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pertaruhan menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan seperti yang saudara lihat waktu dia melayani. Pertaruhan jadi seorang hamba Tuhan adalah bagaimana dia mengalahkan diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa mengalahkan di dalam diri dia, yaitu mengalahkan secara apa yang terjadi pada keluarga dia sendiri, dan juga harus bisa menghadapi ekstern yang di luar dari keluarga dia. Itu menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan Yesus Kristus yang memanggil, saudara harus merenungkan baik-baik menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi saudara mau jadi pekerja gereja, tanya dulu sama Tuhan. Apalagi saudara mau jadi seorang asal dalam gereja, tanya dulu sama Tuhan. Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya sungguh-sungguh dipanggil Tuhan? Saudara, ini pertanyaan. Pernah gak saudara bertanya? Saudara sudah menjadi hamba Tuhan, saudara sudah menjadi pelayanan, saudara sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pernahkah saudara tanya, apakah saya sungguh-sungguh dipanggil Tuhan? Maksud saya dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan, bukan panggil Tuhan ke surga ya. Jangan salah mengerti. Saudara kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dengan hati yang rela dan bersedia menjadi alat Tuhan. Harus punya hati rela. Kalau saudara bukan adalah panggilan dari Tuhan, saudara adalah punya visi yang dipanggil oleh manusia, saudara susah mempunyai hati yang rela. Saudara susah untuk menjadi alat-alat Tuhan. Yang dimaksud hati yang rela itu apa? Mari kita baca firman Tuhan Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, kalau kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, maka beban kita sanggup untuk menjalankannya. Kita sanggup menyangkal diri, kita sanggup memikul salib, karena yang beri kekuatan kita bukan manusia, bukan konseling, tetapi firman dan perkataan Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Itu yang pertama. Kedua, jika saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba atau pelayanan, maka saudara bisa melakukan perintah-perintah Tuhan yang ditulis oleh Alkitab, yang diterapkan hukum Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat yang 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara dikasih Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Kedua, kasihlah
sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang harus ada menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena kalau saudara bukan dipanggil Tuhan, tentu akan sangat menderita. Minggu lalu saya katakan menderita batin. Ya, menderita jiwa. Karena menjadi seorang hamba atau pelayanan, menghadapi begitu banyak manusia yang punya cara pikir dan pandangan berbeda-beda. Komplainan, hujatan, ya, caci maki, penghinaan pada saudara, penghinaan pada diri kita, penghinaan pada keluarga kita, itu tidak gampang, saudara. Dan ingat, tidak boleh balas. Tidak boleh balas. Harus bisa mengasihi. Mengasihi musuhmu dan mendoakan musuhmu juga. Apakah saudara sanggup? Kalau tidak sanggup, ya, saudara tanya sekali lagi panggilan saudara. Saya sebagai ketua Sinode Gereja Reform Karismatik, sampai 16 tahun, sudah masuk 17 tahun, saya jarang sekali untuk melakukan pengangkatan kepada pendeta. Karena banyak yang saya lihat bukan melayani. Mereka itu mau saya untuk menggaji dia. Sedangkan yang gaji saya nggak ada. Saya maka bingung. Ya, jadi saya kadang bingung. Orang mau kerja di gereja, Pak, saya mau ikut Bapak untuk melayani. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Tetapi persyaratan saya pertama, saya punya rumah di mana, Pak? Kontrak di mana? Oh, kedua bagaimana? Anak saya sekolah bagaimana? Oh, ketiga, transportasi saya bagaimana? Oh, kamu lamar kerja atau lamar pelayanan? Saya tanya, dia bilang, lamar pelayanan. Oh gitu ya. Maka saya bingung, saya tanya Tuhan, Tuhan, ini orang mau jadi pendeta ke gereja saya, dia tanya, ya, rumahnya di mana, anak sekolah gimana, kemudian transportasi gimana. Bagaimana dengan saya Tuhan? Tuhan bilang sama saya, kamu kasih tahu dia, pergilah cari manusia, jangan cari Tuhan, karena dia tidak mengerti tentang panggilan. Oh begitu Tuhan, saya kasih tahu orang itu. Maka orang itu keluar. Jadi mau menjadi seorang pelayanan atau mau ikut Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu selalu mengajar kita. Apa Yesus Kristus mengajar? Yaitu apa? Kesembuhan ilahi. Yesus Kristus menunjukkan dengan pengajarannya waktu bersama murid-muridnya. Dia melakukan kesembuhan. Orang buta bisa melihat. Orang pincang bisa berjalan. Orang lumpuh bisa berdiri. Dan orang yang mati bisa dihidupkan. Tetapi itu adalah pengajarannya. Melihat bahwa dialah adalah sungguh-sungguh adalah Tuhan. Supaya kita mengerti kalau kita ikut orang tidak salah. Karena kita ikut Tuhan, bukan ikut manusia. Saudara kasih Tuhan. Kedua, Yesus Kristus mengadakan tanda mujizat yang begitu banyak. Apa mujizatnya? Salah contoh ada Simon Petrus. Sepanjang malam dia tidak dapat ikan. Karena dia ahli. Atau profesional tentang menangkap ikan. Tetapi Yesus menyuruh dia. Untuk menangkap ikan lagi. Simon Petrus menjawab. Karena engkau menyuruh. Maka aku melakukannya. Apa yang Simon Petrus lakukan? Dia mendapat ikan yang sangat banyak.
sampai tidak muat dalam perahu. Sehingga bisa bagi ke perahu teman-temannya. Yang ketiga, Yesus Kristus melakukan mujizat apa lagi? Yesus Kristus mengakukan mujizat di mana ada makanan roti, 2 ikan dan 5 roti. Harus memberikan 5.000 orang makan. Yesus Kristus mengambil 5 roti, 2 ikan, mengangkat tangan ke atas, mengucap syukur. Kemudian dibagi-bagi kepada 5.000 laki-laki makan, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Semua dapat, masih sisa 12 bakul. Saudara, Yesus banyak mengajar. Kalau seseorang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, atau jadi seorang pelayanan, atau jadi seorang murid Yesus, harus percaya pemberian Tuhan. Bukan manusia yang memelihara kita, tetapi Kristus Yesus yang memelihara kita. Anda sudah lihat mujizat yang dia lakukan? Maka Anda harus percaya bahwa dia dapat lakukan untuk saudara dan saya juga. Karena manusia selalu hidup dengan kekhawatiran. Karena sifat manusia selalu memperhitungkan untung dan rugi. Menjadi murid Yesus masih memperhitungkan untung dan rugi. Ini akan jadi masalah. Kalau rugi, pasti dia berbalik kembali dan melepaskan kepercayaannya untuk mengikuti Yesus. Saudari kasih Tuhan. Maka Yesus mengajar kepada murid-muridnya harus menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita baca firman Tuhan Matius pasal 5 ayat yang ke-10 dan ke-11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara kasih Tuhan, inilah yang dimaksud bahwa ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita mau menjadi murid Yesus, kalau kita masih memperhitungkan untung rugi, jika Matius pasal 5 dan ayat 10 terjadi pada kita, kita tidak sanggup menghadapinya, maka kita akan berbalik dan meninggalkan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, karena di dalam perkumpulan manusia, manusia selalu ingin mempunyai kuasa. Manusia ingin mendapat jabatan. Manusia ingin diberkati dan kaya. Maka manusia sering sekali menyangkal imannya untuk mendapat jabatan dan kekayaan. Saudara kasih Tuhan, Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya juga. Apa yang kata Yesus? Di Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara mempunyai kuasa, mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan. Jika malam ini saudara punya nyawa melayang, untuk apa semuanya? Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, tantangan dan panggilan dan undangan Yesus Kristus jangan kita sia-siakan. Kenapa jangan kita sia-siakan? Maka Rasul Paulus menulis di 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu,
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatkan itu. Saudara kasih Tuhan, jangan kita sia-siakan. Ada begitu banyak Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana saudara menangkapinya atau menyikapinya. Tentang begitu banyak kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Percayakah saudara kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh pengertian? Karena dialah satu-satunya yang memberikan kita begitu banyak kasih karunia. Apa kasih karunia yang dia berikan? Pertama, anugerah. Kedua, keselamatan kita di surga. Ketiga, pelindung yaitu Roh Kudus. Keempat, pengajarannya firman Tuhan. Kelima, berkat-berkat yang saudara terima dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus selalu memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Yesus tidak pernah pilih kasih. Mari kita buka firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, jadi Yesus Kristus gak pernah pandang kasih. Manusia yang selalu pandang kasih. Kalau kita tidak mengerti tentang panggilan Tuhan, kita selalu mengerti karena panggilan manusia. Manusia itu lihat muka kita. Lihat, kita sendiri juga lihat manusia dia punya muka. Dia saling melihat. Saudara, Yesus tidak pernah pilih kasih. Tapi manusia selalu pilih kasih. Yang ketiga, Yesus selalu menghibur saat-saat kita kesukaran. Yang dicatat firman Tuhan, Efesus 3 ayat ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kekuatan Kristus ada di dalam saudara itu lebih besar dari tekanan-tekanan atau kesukaran-sukaran yang di sekeliling saudara. Karena Yesus selalu menghibur kita melalui firman-Nya. Saudara, yang keempat, Yesus Kristus membuat iblis bergemetar. Maka Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, ini semua perkataan-perkataan Tuhan yang sudah dicatat oleh Injil. Yang terakhir, Yesus Kristus memberikan warisan termahal kepada kita. Mari kita baca firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini satu perintah Tuhan kepada kita. Harus kita memperhatikan berkali-kali dengan secara mendetil. Dan kita harus selalu mengajar kepada saudara-saudara kita. Mengajar kepada anak-anak kita berulang-ulang kali. Membicarakan waktu kita di rumah, waktu kita di dalam perjalanan, waktu kita mau tidur, waktu kita bangun, berulang-ulang Tuhan perintahkan, ajarin kepada anak-anak kita bahwa warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah warisan yang termahal. Saya ada satu cerita, bahwa cerita itu ada seorang multi-milioner, namanya JP Morgan, pendiri General Electric. Ketika ia meninggal, seluruh keluarganya berkumpul untuk membuka surat wasiatnya. Saudara dikasih Tuhan, orang semua mengira akan dibagi sebagian besar aset dan uang
kepada mereka. Namun mereka salah. Isi surat wasiatnya ternyata, saya bacakan isi surat wasiatnya. Saya bacakan ya. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya. Sehingga Kristus akan membawa jiwa saya tanpa cacat cerah kepada Bapa Surgawi. Karena itu, saya minta agar anak-anak saya terus mempertahankannya, menjalankan pengajaran mengenai penebusan yang sempurna oleh darah Kristus, yang tercurah dengan segala tantangan, resiko, maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Saudara-saudara, inilah isi suratnya. Kebanyakan orang tua selalu berpikir dan bekerja keras untuk menyimpan warisan agar suatu hari dia meninggal akan memberikan kepada anak-anaknya. Warisan berupa uang dan aset, properti. Saudara dikasih Tuhan. Makanya saya bilang, pandangan kita orang-orang timur sama orang barat itu ada dua pandangan yang berbeda. Kita keturunan Tionghoa ini memang menderita terus-menerus. Saya melihat keturunan Tionghoa itu ya kerja sampai mati-matian. Ya, sampai tidak memikir dirinya sendiri. Lebih baik dia bersuami istri naik motor. Hujan, badai naik motor. Makan pinggir jalan. Simpan uang, kasih anaknya untuk foya-foya di Australia. Ya. Kemudian foya-foya anaknya beli mobil bagus. Makan di restoran bintang 8. Buffet yang tak terhingga dia punya makanan. Dan semua kebun binatang ada di sana. Sedangkan papa mamanya ya makan irit-irit. Saya melihat sepasang suami istri itu hidup seperti itu. Saya tanya, kenapa Bapak lakukan itu? Susah sekali bikin Bapak susah. Saya gak merasa susah. Saya senang saya lakukan itu. Semua saya wariskan untuk anak-anak saya. Apakah itu termasuk benar atau salah? Saya tidak tahu. Ya, ada cerita lagi. Ada seorang bapak yang begitu sayang kepada anak perempuannya. Anak perempuan dikasih sekolah paling tinggi. Dari bachelor sampai master, sampai PhD. Bapaknya kerja, jual barang-barang kerontong. Semua uangnya kirim ke anaknya. Sedang anaknya didewakan oleh bapaknya. Suatu hari bapaknya sudah tua. Kata bapaknya, nak pulanglah ke Indonesia. Semua ini milik kamu. Anak bilang itu, baik papa. Dia pulang. Semua uang serahkan kepada anaknya. Dia hanya terima gaji 1 bulan. Kalau tidak salah saya itu kurang lebih 5 juta. Dia terima gaji. Dia anggap bahwa dia selalu kumpul sama teman-temannya di kedai kopi. Lihat anak saya yang pegang perusahaan semua. Saya sekarang nikmati. Semua orang bilang, wah bapak sekarang siangso ya. Siangso ngerti? Bapak sekarang lagi sudah santai-santai dan senang-senang. Menikmati hidup. Setahun kemudian, ternyata anaknya semua asetnya semua pindah ke luar negeri. Suatu hari bapaknya sakit. Mau minta uang pada anaknya. Anak bilang ini, papa, tiap hari minta uang. Sebenarnya papa ini kerjanya apa sih? Loh, kok jadi gini ya? Papa bilang begitu. Papanya marah. Anaknya tidak peduli. Anaknya langsung bawa semua hartanya terbang ke luar negeri. Anaknya juga naik pesawat terbangnya meninggalkan bapaknya. Bapak di sini jadi miskin dan sekarang tinggal di rumah susun. Saudara, apakah itu benar tinggal warisan pada anaknya? Ada yang benar, ada yang tidak benar.
Saya tidak tahu. Saudara menilai sendiri. Ada yang mengatakan benar, saya meninggalkan warisan kepada anak saya dan anak saya bisa mengolah lebih banyak daripada saya olah. Nah, itu saya juga tidak mengerti. Saudara, tetapi dari JP Morgan itu memberi pandangan kepada kita berbeda. JP Morgan lebih memilih mewariskan iman Yesus Kristus kepada anak-anaknya daripada harta dan aset properti kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta benda apapun yang kita simpan, semua itu akan habis dan lenyap. Tetapi ketika anak-anak kita diberikan iman kepada Yesus Kristus, akan membuat dia hidup dengan kaya, rohani, dan tidak akan layu. Saudara dikasihi Tuhan, saya selalu bicara sama istri saya. Kita bekerja, kita berusaha. Apa yang kita bisa tinggalkan pada anak kita? Istri saya selalu mengatakan, tinggalkan mereka untuk mereka punya iman kepada Yesus Kristus. Karena hidup kita semua itu pemberian Tuhan. Apa yang ada pada kita, itu pun dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan Yesus Kristus dan undangan Yesus Kristus yang berbeda-beda. Ketika Yesus memanggil Andreas, Yesus memanggil Simon Petrus, Yesus memanggil Yakobus, Yesus memanggil Yohanes. Mereka dipanggil mengikut Yesus. Sebelumnya mereka apa? Mereka adalah profesional, adalah penjara ikan. Ketika mereka dipanggil untuk apa? Menjadi penjara manusia. Bagaimana dengan saudara hari ini mendengar firman Tuhan hari ini? Panggilan pertama, apakah saudara sudah putuskan untuk ikut Yesus Kristus? Kedua, apakah saudara bersedia untuk meninggalkan hidup yang lama menjadi hidup yang baru bersama Yesus Kristus? Saudara kasih Tuhan, khotbah tentang tantangan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya mengambil kesimpulan mengenai tantangan Yesus Kristus. Sekalipun ada banyak orang yang lari dari Yesus Kristus, marilah kita memiliki untuk berbalik kepadanya dan menerima tantangannya dan undangannya dan mengerti jati dirinya. Sekalipun ada banyak orang yang menyerahkan hidup mereka kepada kehancuran, mari kita memilih untuk berbalik kepadanya yang memberi hidup yang berlimpah dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudari kasih Tuhan, dengan khotbah tantangan Yesus Kristus, saya ada beberapa pertanyaan. Saudara, saya himbau untuk mencatat. Pertama, apakah saudara bersedia mengizinkan firman Tuhan menguji saudara? Kedua, apakah saudara bersedia mengizinkan firman Tuhan memperbaiki kesalahan-kesalahan saudara? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mengizinkan firman Tuhan memperbaiki kelakuan-kelakuan saudara? Yang keempat, apakah saudara bersedia mengizinkan firman Tuhan mendidik saudara hidup dalam kebenaran? Saudara, silakan saudara menjawab sendiri dan berdoa kepada Tuhan. Jika menjawab saudara itu sesuai dengan hati dan panggilan saudara, Tuhan Yesus akan selalu menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus akan selalu beri kekuatan pada saudara. Tuhan Yesus Kristus akan selalu memimpin saudara. Karena jika panggilan itu berasal dari Tuhan. Dan saudara juga siap untuk mengizinkan semua firman Tuhan yang mendidik saudara-saudari kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami mengerti tentang panggilan dan undangan. Dan mengerti siapa yang memanggil kita. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita dipanggil. Sanggupkah kami sebagai mendapat panggilan untuk menjalankan hidup menyerupai-Mu. Dan Bapak, kiranya pertanyaan-pertanyaan tadi dalam kesimpulan ini, berikanlah kami jawaban. Setelah kami bertanya dan setelah kami mengambil kesimpulan, berikan kami jawaban. Jika Tuhan memanggil kami semua jadi murid-murid-Nya dan beri kekuatan pada kami, sertai kami dan pimpin kami supaya kami dapat menjalankan setiap
kehendak-Mu sesuai dengan panggilan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk membaca pengakuan iman manusia bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam jemaat yang kasih Tuhan. Mari saudara belajar mengikuti setiap tantangan Tuhan. Jadilah murid-murid Yesus yang baik. Jika saudara hari ini sudah meninggalkan Yesus, marilah saudara balik kembali ke dalam jalan di mana berdoa, izinkan firman Tuhan yang memimpin saudara-saudari kasih Tuhan. Salam dari saya pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Amin.